Bayangkan sebentar saja, dunia menahan napas. Tahunnya adalah 1939. Ketegangan di seluruh Eropa telah membara selama bertahun-tahun, seperti panci yang akan mendidih. Ini bukan hanya ledakan mendadak. Ini adalah hasil dari masalah-masalah mendalam sejak Perang Dunia Pertama. Jerman, terbebani oleh ketentuan keras Perjanjian Versailles, merasa terhina dan tercekik secara ekonomi. Ini menciptakan lahan subur bagi ideologi baru yang agresif untuk berakar. Orang-orang sangat membutuhkan seorang pemimpin yang berjanji untuk mengembalikan kebanggaan dan kekuatan bangsa mereka. Kerinduan untuk kembali ke kejayaan ini menyiapkan panggung yang sangat berbahaya. Penyebab utama perang dapat ditelusuri kembali ke ambisi ekspansionis agresif beberapa negara. Di Jerman, Adolf Hitler, Partai Nazi. Mereka bermimpi tentang Lebensraum, ruang hidup bagi rakyat Jerman. Di timur, Kekaisaran Jepang dan ambisinya untuk wilayah di Asia Timur. Ideologi-ideologi ini membenarkan penaklukan militer dan penaklukan bangsa lain. Domino pertama jatuh pada tanggal 1 September 1939. Pada hari yang menentukan itu, pasukan Jerman menyerbu Polandia. Serangan baru ini disebut Blitzkrieg, Perang Kilat. Dunia sekarang secara resmi berperang, perang yang akan menjadi paling mematikan dalam sejarah manusia. Ini adalah perang total yang memegel dima orang. Saat perang meningkat, dunia terbagi menjadi dua aliansi militer utama yang berlawanan, kekuatan poros, kekuatan sekutu. Poros terutama dipimpin oleh tiga negara dengan tujuan ekspansionis. Jerman, di bawah tangan besi Adolf Hitler. Italia, dipimpin oleh diktator fasis Benito Mussolini. Kekaisaran Jepang, dipandu oleh Kaisar Hirohito, dan pemerintahan militeristik. Negara-negara ini terikat oleh perjanjian dan ambisi bersama. Di sisi lain berdiri kekuatan sekutu, koalisi negara-negara yang luas dan beragam yang bersatu oleh oposisi mereka terhadap agresi poros. Awalnya pemain utamanya adalah Inggris Raya, Prancis. Namun aliansi tumbuh secara signifikan seiring waktu. Tiga besar yang pada akhirnya akan memimpin upaya sekutu menuju kemenangan adalah Inggris Raya, dipimpin oleh Winston Churchill yang tak terkalahkan, Uni Soviet di bawah pemerintahan Joseph Stalin, yang bergabung dengan sekutu setelah diserbu oleh Jerman pada 1941, dan Amerika Serikat, dipimpin oleh Presiden Franklin D. Roosevelt, yang memasuki perang setelah serangan terhadap Pearl Harbor. Para pemimpin ini, meskipun sistem politik mereka berbeda, membentuk aliansi pragmatis untuk mengalahkan musuh bersama. Nasib dunia benar-benar tergantung pada keseimbangan, tergantung pada kerjasama negara-negara kuat ini. Tahun-tahun awal perang ditandai oleh serangkaian kemenangan menakjubkan bagi kekuatan poros. Taktik Blitzkrieg Jerman tampak tak terhentikan saat mereka menyerbu Denmark, Norwegia, Belanda, Belgia, Prancis. Pada 1941, sebagian besar benua Eropa berada di bawah kendali Nazi. Di Pasifik, Jepang memperluas kerajaannya ke Asia Tenggara dan pulau-pulau Pasifik. Bagi sekutu, itu adalah masa keputusasaan dan kelangsungan hidup. Inggris Raya hampir sendirian, menahan pemboman selama pertempuran Britania. Namun, pada 7 Desember 1941, arah perang berubah. Jepang menyerang mendadak Pearl Harbor, Hawaii. Serangan udara dan ledakan kapal, USS Arizona tenggelam. Sebaliknya, itu membangunkan raksasa yang tidur, AS. Pertempuran Stalingrad dari 1942 hingga 1943 adalah titik balik yang brutal dan berdarah. Pertempuran Midway pada 1942 menyaksikan Angkatan Laut Amerika Serikat memberikan pukulan telak pada armada Jepang. Dorongan besar terakhir di Eropa, 6 Juni 1944, D-Day. Dalam invasi amfibi terbesar dalam sejarah, pasukan sekutu mendarat di pantai Normandia, Prancis. Di luar pertempuran besar dan jenderal terkenal, misalnya, Navajo Code Talkers memainkan peran penting di medan perang Pasifik. Tentara pribumi Amerika dari Navajo Nation ini menggunakan bahasa mereka yang kompleks dan tidak tertulis untuk mengirimkan pesan taktis rahasia. Militer Jepang, yang merupakan pemecah kode ahli, tidak pernah bisa memecahkan kode unik ini. Kontribusi Code Talkers sangat penting untuk keberhasilan banyak operasi IS, menyelamatkan banyak nyawa. Perang juga mendorong kemajuan luar biasa dalam sains dan teknologi. Inggris mengembangkan bom pantul untuk serangan Dam Busters yang terkenal, bom terbang V1, roket V2 meneror London. Mungkin salah satu proyek yang paling menarik dan tidak biasa adalah rencana Amerika untuk menggunakan kelelawar sebagai pembom.
Di Bletchley Park di Inggris, tim orang-orang brilian termasuk matematikawan Alan Turing bekerja tanpa lelah memecahkan kode enigma Jerman yang canggih. Menguraikan komunikasi Jerman, memberi sekutu wawasan tentang rencana musuh pergerakan pasukan dan strategi. Kita sering melupakan kontribusi besar wanita terhadap upaya perang. Dengan jutaan pria bertugas di luar negeri, wanita melangkah ke peran yang biasanya dipegang oleh pria. Upaya itu dilambangkan oleh Rosie the Riveter yang ikonik. Perang di Eropa berakhir pada Mei 1945. Setelah invasi sekutu ke Jerman, bunuh diri Adolf Hitler, Jerman secara resmi menyerah. Hari ini, yang dikenal sebagai Hari Kemenangan di Eropa, atau VE Day, disambut dengan perayaan besar-besaran di seluruh negara sekutu. Namun, perang di Pasifik terus berkecamuk. Presiden A.S. Harry S. Truman membuat keputusan penting dan kontroversial untuk menggunakan senjata baru yang menakutkan. Pada Agustus 1945, Amerika Serikat menjatuhkan 2 bom atom. Yang pertama jatuh di kota Hiroshima pada tanggal 6 Agustus, dan yang kedua di Nagasaki 3 hari kemudian. Kehancuran itu tidak seperti apapun yang pernah dilihat dunia, secara instan melenyapkan kedua kota, dan menyebabkan hilangnya nyawa yang sangat besar. Kaisar Hirohito campur tangan dan mengumumkan penyerahan tanpa syarat Jepang pada tanggal 15 Agustus 1945. Dampak perang sangat mengejutkan. Itu adalah konflik paling mematikan dalam sejarah, dengan perkiraan 70 hingga 85 juta korban jiwa, mayoritas adalah warga sipil. Kengerian Holocaust juga terungkap sepenuhnya, mengungkap pembunuhan sistematis 6 juta orang Yahudi dan jutaan korban lainnya oleh rezim Nazi. Setelah kehancuran ini, dunia bertekad untuk mencegah bencana seperti itu terjadi lagi. Ini mengarah pada pembentukan Perserikatan Bangsa-Bangsa pada 1945. Pelajaran dari Perang Dunia Kedua sangat mendalam dan tidak boleh dilupakan. Saat kita melihat kembali babak epik dan tragis dalam sejarah kita ini, kita diingatkan akan tanggung jawab bersama kita untuk membangun dunia yang lebih damai dan penuh kasih, dunia yang layak atas harga yang sangat besar yang telah dibayar.